Maka senjata syaitan itu kan, yang pertama, mau tahu Tengku Zul? Ya, apa itu Tengku? Ya. Yang pertama, senjata syaitan itu adalah wanita sekarang. In qata'a himmatur rijal izil taqa baina fahzainin nisa. Terputuslah cita-cita seorang laki-laki izil taqa baina fahzainin nisa, apabila telah bertemu, dua pahanya wanita. Syaitan ini dia minta permintaan dulu kepada Allah. Dia minta 7 permintaan pada Allah. Ketika dia dilaknat oleh Allah, dia minta salah satunya itulah dia minta kekuatan kepada Allah, dia minta senjata. Jadi termasuk dia minta itu jala. Jala syaitan itu adalah wanita. Mohon maaf. Maka disitulah karena dia terperangkap, maka dia belum mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada kembali di ruangan podcast yang sangat tercinta ini, dan pastinya dan tentunya di sini kita akan membahas dan berbincang-bincang dengan tema yaitu kemerdekaan yang hakiki. Namun dalam hal demikian telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini tentunya. Beliau bernama Tengku Ridwan Syah Putra SH dan beliau merupakan Dewan Guru sekaligus Sekretaris Dayah Babus Sa'adah, dan kemudian beliau juga penyuluh agama di Kecamatan Pekanbadak, kemudian sebagai Ketua Huda Kecamatan Pekanbadak, dan sebagai coach memanah. Subhanallah. Langsung kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah sehat walafiat, insyaallah. Sehat dan semangat. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di ruangan podcast ini. Kita nantinya akan membahas dan berbincang-bincang dengan tema kemerdekaan yang hakiki. Allah. Nah, karena kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya di tanggal 17 Agustus, dan alhamdulillah semua kita sangat antusias ya merayakan kemerdekaan yang sangat kita rindukan ini, negara yang sangat kita cintai ini, dan bahkan mencintai tanah air juga sebagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Nah, sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, tanpa menunggu lama langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema kemerdekaan yang hakiki. Kepada Tengku kita persilahkan. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita pada hari ini bisa menikmati nikmat daripada sebuah kemerdekaan. Masya Allah. Selawat serta salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini diberikan satu materi tema buat saya, yaitu kemerdekaan yang hakiki. Alhamdulillah. Dan tentunya kita sudah merayakan hari kemerdekaan tersebut dan telah menikmati buah daripada perjuangan para syuhada, para pahlawan-pahlawan kita tempoh lalu. Cuma yang dimaksud dengan kemerdekaan yang hakiki ini, merdekanya suatu bangsa atau merdekanya seseorang itu daripada tekanan, daripada intervensi daripada sebuah negara yang lain, negara luar, ataupun intervensi daripada kelompok tertentu ataupun individu. Jadi
kemerdekaan di sini mempunyai makna yang sangat luas, ya. Luas penjabarannya, sangat ya? luas penjabarannya. Tetapi bergantung dengan sebab momen 17 Agustus ini, maka kita bahas sedikit bahwa Indonesia sudah merdeka yang ke-77 tahun. Tentunya masyarakat Indonesia sudah menikmati buah daripada perjuangan tersebut, buah daripada kemerdekaan tersebut. Artinya masyarakat Indonesia ini tidak lagi di dalam ataupun di bawah tekanan intervensi daripada negara luar. Ya. Karena sebelum kita merdeka, sudah sekian lama negara Indonesia ini dijajah oleh Belanda, ya, pada masa itu lebih kurang 350 tahun lamanya. Ya, betapa banyak itu terjadi penindasan, ya, pemerkosaan, orang tua, kakek nenek moyang kita ini menjadi korban, ya. Mereka ini jadi korban daripada pembunuhan, penganiayaan. Kemudian dengan berkah, kemudian pada masa itu merdeka daripada Belanda, selesai daripada Belanda masuk Jepang. Ya. Walaupun waktu yang singkat dijajah oleh Jepang, itu masa itu penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia lebih dahsyat lagi daripada seperti penjajahan pada masa Jepang pada masa itu 3 abad setengah, ya, Belanda, ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita telah menikmati buah daripada kemerdekaan tersebut sudah 77 tahun. Alhamdulillah. Hasil perjuangan pahlawan nasional kita. Hasil perjuangan pahlawan kita ini. Dan tidak terlepas kemerdekaan tersebut adalah hasil perjuangan daripada ulama dan santri pada masa itu, santri yang mondok di Daya. Tentunya. Dengan berkat keikhlasan mereka, hanya bersenjatakan bambu runcing, panah dan tombak pada masa itu Tunku Zul. Ya, dan yang paling utama doa, ya. Doanya. Jadi kita lihat nanti apa kunci ataupun rahasia kesuksesan bambu runcing melawan meriam, panah melawan bedil pada masa itu. Dan tentunya kalau saat ini kita dihadapkan oleh musuh yang begitu canggihnya persenjataan, walaupun canggihnya persenjataan kita pada masa ini, kalau tidak ada syarat daripada keikhlasan itu, maka mustahil kita bisa memenangkan peperangan. Maka inilah ruh daripada perjuangan itu adalah keikhlasan. Ruh daripada perjuangan memerdekakan Indonesia ini, negara Indonesia ini daripada penjajah, yaitu keikhlasan. Jadi buah daripada keikhlasan itu, maka Indonesia ini bisa merdeka daripada penjajah. Nah, itu yang kita rasakan sekarang. Yang kita rasakan sekarang ini. Damai, sejahtera, tentram. Iya. Nah, kemudian kalau kita melihat dan merujuk tema kita itu kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki. Ini kita melihat dari perspektif agama, ya. Bagaimana menurut Tengku kemerdekaan yang hakiki menurut perspektif agama? Jadi kemerdekaan yang hakiki menurut perspektif agama ini yaitu merdekanya manusia ini daripada nafsunya. Manusia ini jangan dikendarai ataupun jangan dia dikekang oleh hawa nafsu. Jangan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sehingga dia tidak bisa lagi menentukan sikapnya yang sebenarnya bagaimana. Bagaimana aturan-aturan yang seharusnya digariskan oleh Allah. Ya. Begitu halnya pula seperti tadi, merdekanya negara Indonesia ini tentunya kita ada aturannya, ada dasar negaranya, itu Pancasila dan undang-undang. Jadi merdekanya Indonesia ini daripada penjajahan asing, maka mengikuti segala aturan dan dasar negara ini. Maka insya Allah negara itu makmur, sentosa, adil dan sejahtera. Jadi kemerdekaan hakiki ini merdekanya manusia daripada hawa nafsunya, daripada ketidakikhlasannya, sehingga dia naik mi'raj
kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Jadi di samping dia menyampingkan nafsunya, nafsu ini kan mengarahkan, ada nafsu mengarah kepada kebaikan. Nafsu itu kan keinginan, hawa. Ada nafsu ini mengarahkan kepada kejelekan, kepada kemungkaran. Jadi nafsu kita ini kita kendalikan. Sekiranya nih keinginan ini dibawa kita kepada kemungkaran, maka sama kita ada filter. Filter di sini adalah agama, aturan agama. Tidak terlepas daripada agama. Tidak terlepas daripada agama. Dalam ruang lingkup syariat. Dalam ruang lingkup syariat. Ini berbicara pada konsep agama tadi, perspektif agama ya. Iya, betul. Aturan agama. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, artinya dia itu dikendalikan oleh nafsu atau dikendalikan oleh hal-hal yang bersifat negatif. Adakah dia sudah merdeka? Benar-benar. Jadi kalau kita lihat seandainya ada manusia yang seperti itu, berarti dia belum merdeka, Tengku. Belum merdeka. Iya betul, Tengku, karena memang sangat susah untuk melawan dengan diri sendiri. Susah. Kuncinya memanah. Wow. Salah satu ya, saya gini, yang pertama kunci utama itu iman dan takwanya kepada Allah. Bagaimana keyakinan kita beriman dan bertakwanya pada Allah. Itu dasar utama. Kemudian yang kedua, untuk mengendalikan keinginan, hawa nafsu itu semua, apa tadi yang Tuku bilang tadi? Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu amarah ya. Iya. Jadi dari memanah itu juga tadi. Saya hubungkan dengan memanah. Jadi dengan sebab memanah, dia bisa mengendalikan hawa nafsu amarahnya. Bisa dia mengendalikan satu dorongan, kemauan yang kuat dalam dirinya, segera harus dia lepaskan. Tapi dengan dia memanah ini, dia tahan, dia lebih tenang. Karena kunci daripada memanah ini itu bisa menciptakan ketenangan. Jadi kalau seandainya orang yang tidak bisa dia mengendalikan nafsunya, tidak bisa tenang, maka sulit sekali dia mengendalikan nafsu. Nah, jadi sangat banyak manfaat ya. Sangat banyak manfaat daripada memanah tadi. Ini lari keluar kita daripada konsep judul kita hari ini ya. Tapi saya hubungkan sedikit saja. Karena itu bukan sia-sia, Kuzul. Iya, betul. Karena setiap sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini semuanya ada manfaat. Iya. Karena sia-sia kan. Jadi sangat bagus sebagai ajang untuk mengendalikan diri ya, itu dengan cara memanah. Okey, dan juga salah satu upaya para pendahulu untuk melawan daripada penjajahan juga dengan cara memanah. Dengan memanah. Karena pada masa itu negara kita kan belum canggih persenjataannya seperti masa sekarang ini. Senapan isi satu peluru, satu anak pelor tu sekali tembak. Nunggu-nunggu diisi, senjata musuh lebih canggih. Jadi mungkin pada masa itu kalau berjuang secara tenaga, adu kekuatan ya, secara fisik, artinya kekuatan senjata, mungkin kita jauh daripada kemenangan, kalah. Tapi berkat rahmat Maha kuasanya Allah, maka pada masa itu berkat rahmat dan maha kuasanya Allah, pada masa itu peperangan dimenangkan oleh tentara kita, kaum santri, ulama dan tentaranya Republik Indonesia. Doa tadi. Nah, lantas kemerdekaan yang hakiki ini selain daripada bisa mengendalikan hawa nafsu, tentunya nafsu amarah, adakah upaya yang lain dimaksudkan dengan kemerdekaan yang hakiki bagi seorang insan atau seorang kepribadian kita? Ya, sangat banyak sebenarnya. Ya, jadi ada hikmah yang besar dari sebuah kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang hakiki ini, kita merdeka bebas untuk menentukan sikap. Ya, itu satu. Jangan dikarenakan oleh suatu karena. Sikap yang pertama itu ketika kita hendak berbuat sesuatu. Ini pada makna hakiki ya. Menurut perspektif agama ya. Bebas untuk melakukan sesuatu tidak dikarenakan oleh suatu karena yang lain. Artinya ikhlas.
Adakah kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan ikhlas? Ataupun yang kita kerjakan ini dikarenakan oleh satu karena yang lain, bukan karena Allah. Ada sangkut paut yang lain? Ada sangkut paut yang lain. Okey. Contoh, saya mau bersedekah, tetapi sedekah saya ini niatnya supaya saya dianggap oleh orang, oleh manusia adalah orang yang dermawan. Supaya saya mendapatkan jabatan, titel daripada manusia ini tadi. Dapat penilaian. Berarti secara hakikat dia belumlah merdeka. Dia masih terjajah oleh hawa nafsunya, oleh keinginan-keinginan yang fahisyat, yang keji. Tidak dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan oleh karena yang lain. Padahal seharusnya saya bersedekah ini karena Allah semata-mata, untuk mencari ridha Allah kah, ataupun hanya untuk bertakarub, ingin mendekatkan diri pada Allah. Karena ikhlas ini kan ada 3 tingkatan kalau saya tidak salah, Kuzul. Nanti mungkin guru-guru bisa meluruskan. Tapi ikhlas di sini yang pertama kan ikhlas awam. Ini supaya kita keluar dari merdeka tadi. Ikhlas awam ni masih ada di dalamnya itu unsur materi, dikarenakan oleh satu karena yang lain. Saya bersedekah ni supaya saya dinilai oleh manusia saya orang yang dermawan. Saya bersedekah ni supaya mudah rezeki saya. Supaya mudah rezeki. Okey, berarti mengharapkan feedback ya. Ada unsur materi di dalamnya. Ya, betul. Masih ada unsur materi. Okey, faham. Kemudian naik lagi pada makam yang kedua, itu tingkatan khawas. Jadi bagaimana maksud dengan khawas ni? Bersedekah ikhlasnya tadi, mengerjakan ibadat itu memang untuk supaya dia mendapatkan ketenangan kalbunya dengan Allah, supaya dia mendapatkan ketenteraman. Ini saya bersedekah ni, saya kalau enggak bersedekah hari ini rasanya susah, gelisah. Saya kalau tidak membagi rezeki hari ini, saya susah, gelisah. Itu khawas. Dia mulazimah ya? Mulazimah. Okey. Begitu pula dia melaksanakan solat, dia berzikir, tujuannya supaya dia mendapatkan ketenangan. Enggak susah. Supaya tidak gelisah. Kemudian yang terakhir itu, yang maunya kita yang terakhir ini, yaitu makam yang khawasul khawas, yaitu memperbuat ibadat ataupun mengerjakan sedekah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan dalam agama ini hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia hanya ingin bertakarub, ingin mendekatkan diri pada Allah, tidak mengharapkan yang lain. Maka kalau sudah mengharapkan demikian, apapun segala kebutuhannya, keinginan akan dicapaikan oleh Allah. Maka orang yang telah sampai pada makam yang ketiga ini, yang khawasul khawas, itulah makna merdeka yang hakiki. Berarti kalau awam tadi masih umum ya. Masih umum. Kalau khawas itu terkhusus. Ya. Kalau khawasul khawas terkhusus, lebih terkhusus lagi. Okey, baiklah. Kemudian kalau menurut Tengku, ini menurut Tengku ini. Boleh. Ya, kita akan di sini ngobrol-ngobrol santai saja Tengku. Ya. Okey. Kalau kita melihat kepribadian seseorang, karena kita sebagai manusia, makhluk sosial tentunya. Betul. Kalau Tengku melihat di kebanyakan manusia atau beberapa orang-orang yang hidup di sekeliling kita, adakah banyak yang sudah merdeka dalam perspektif agama? Atau banyak yang belum merdeka, artinya masih dikendalikan oleh hawa nafsu? Menurut Tengku lihat bagaimana? Menurut pandangan saya, kita masih terjajah oleh nafsunya, oleh fashionnya. Dia belum terjajah, belum merdeka, dia masih terjajah. Ini orangnya ya? Orangnya. Ini kan tidak berbicara pada merdeka negara ini kan, negara sudah merdeka, tapi pribadi dia belum merdeka. Contoh, orang hari ini berpakaian bukan untuk diri dia. Karena berpakaiannya tujuannya untuk dinilai sama orang. Supaya dinilai orang cantik, dinilai orang ganteng, keren,
Dan apabila keluar satu model pakaian, dia buru-buru untuk membeli sebelum stok habis. Kenapa? Orang semua pada beli produk demikian. Ikut tren. Okey. Itu dari segi pakaian, Tengku. Pakaian. Dalam integritas, kepribadian integritasnya? Kepribadian juga demikian. Terlihat. Banyak orang berbuat sesuatu itu, ya, kepribadian dia ini di depan manusia, dia adem ayem, santun, tetapi apabila tidak lagi di depan manusia, muncul sifat yang aslinya. Berarti dia belum merdeka. Iya. Masih terjajah ya. Masih terjajah. Mungkin kalau kita juga bisa melihat pola pikir ya mungkin ya. Ya, bisa Pola jadi. pikir kita terkadang terlalu berfikir untuk mengikut tren West trend, apalagi sekarang kan budaya-budaya barat. Sedangkan kita punya budaya sendiri dan bahkan kita punya tata krama yang bagus di negara ini. Kita punya kultur daerah yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang luar negara pun menyaksikan bahwa kultur daerah kita sangat santun ya, Tengku. Ya. Nah, kemudian adakah kemerdekaan yang hakiki ini bisa kita dapatkan? Bisa didapatkan dari mana nih? Dari luar atau dari kita sendiri? Dari kita. Dari kita, bisa, insyaAllah. Bisa ya? Bisa. Bagaimana caranya, Tengku? Nah, mungkin Tengku Zul bisa menjawab itu. Masya Allah, ana faqir minal ilmi. Aidan, ana juga fakir. Wallah. Fakir anil ilmi. Tapi mudah. Okey. Kuncinya lakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah. Apapun itu. Apapun itu. Jangan dikarenakan oleh suatu karena yang lain. Jadi supaya bisa ikhlas nih, maka tanamkan ilmu iman. Ilmu iman ini ilmu tauhidnya, ya, ilmu tauhid dan ilmu tasawufnya. Kalau karena tauhid dan tasawuf ini sudah masuk di dalamnya itu kan ilmu fiqh. Jalan ilmu tauhid dan tasawuf ini kan di dalamnya sudah ada ilmu fiqh ya. Tanamkan itu ilmu iman. Jadi dengan kuatnya iman seseorang, maka insya-Allah manusia ini dia akan merdeka daripada hawa nafsu, kekangan nafsunya, merdeka daripada syahwatnya, keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi ya. Nah, ini menurut perspektif agama. Karena merdeka kita itu di dunia ini, memang kalau kita bilang merdeka di dunia, kita belum merdeka di dunia ini. Kenapa? Ad-dunya usijnun lil mu'minin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Jannatul lil kafiri, surga bagi orang kafir. Nah, jadi kalau kita mau mengharap merdeka daripada aturan pribadi, itu nggak akan merdeka. Karena kita Islam ni hidup kita ini berdasarkan aturan, ya, ada aturan-aturan agamanya ya. Nah, jadi sijnun ini bagaimana kita sijnun dalam penjara? Penjara itu kan kita tidak bebas. Okey, berarti artinya kita bukan dikurung ya, tapi kalau dikurung bahasanya mungkin terlalu apa ya? Mungkin ini lebih dipagari oleh syariat. Oleh syariat. Jadi kalau misalkan kita berbuat yang maksiat, itu ada aturan. Ada aturan oleh syariat. Oleh syariat. Jangan lewat pagar gitu ya. Benar. Ya. Maka begitu pula hidup kita dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh berbuat anarkis, tidak boleh berbuat semena-mena, tidak boleh melakukan sesuatu tindakan perbuatan yang makar yang melanggar hukum, karena dia berada di dalam sebuah undang-undang. Begitu pula kita hidup di Indonesia ini, kita yang beragama Islam ni, dia hidup di dalam aturan agama Islam tersebut, yaitu syariatnya. Maka iya kan? Ya. Dua sisi ya, dua sisi yang saling berdampingan ini, Kuzul. Iya. Hubbul watan minal iman. Jadi sangat korelasi sekali ya. Benar. Dalam negara saja kita diatur oleh undang-undang dan konstitusi, kemudian di dalam agama justru sangat lebih tepat lagi diatur oleh syariat ya. Sangat. Dan bahkan Islam itu adalah Islam yang hubbul watan, mengajarkan kita hubbul watan, menjaga dan diajarkan untuk mencintai negaranya, membela negaranya. Masya Allah. Tidak dianjurkan di dalam Islam ini untuk berbuat makar. Allah, ya.
Nah, kemudian kemerdekaan yang hakiki. Ya. Lantas kemerdekaan artinya tidak terikat dari apapun, Ya. bahwa kita insan yang merdeka. Ya. Kemudian secara hakikat, yaitu ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kita bisa hidup tanpa tersangkut paut. Ya, walaupun kita manusia makhluk sosial kan. Ya. Kemudian kita juga makhluk simbiosis mutualisme. Ya. Kemudian adakah kemerdekaan yang hakiki ini menjadi tanggung jawab antar kita sesama demi menciptakan generasi yang mendapatkan kemerdekaan yang hakiki? Justru kemerdekaan yang hakiki ini adalah munculnya dia dari dalam. Kemerdekaan yang hakiki ini adalah tanggung jawab per individu. Dari kita ya? Dari kitanya. Okey. Dari kitanya, masing-masing itu bagaimana pandangan dia ya, supaya mendapatkan kemerdekaan hakiki ini. Jadi masing-masing individu dia memahami makna daripada sebuah kemerdekaan tersebut. Seandainya manusia paham arti sebuah kemerdekaan, ya, paham dari arti daripada sebuah keikhlasan, insya-Allah kemerdekaan hakiki itu dengan mudah kita peroleh. Dapat. Masya Allah. Tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan ya? Ya, syaitan, karena kemerdekaan hakiki ini kan musuhnya, kalau Indonesia ini dulu musuhnya kan Belanda dan Jepang. Iya. Maka kemerdekaan hakiki ini kan kepada manusia pribadi itu. Musuhnya adalah syaitan dan hawa nafsunya. Aduh mubin. Maka pada hari ini kemerdekaan tersebut, kita sedang berjuang, belum lagi merdeka. Belum merdeka. Kapan kita bisa merdeka? Tatkala sudah bisa menaklukkan segala keinginan hawa nafsunya. Berarti titik akhir dari perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan hakiki, dia sudah mencapai nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, ataupun memang titik perjuangan terakhir itu ketika bisa kembali ke hadapan Allah. Ya, jadi setelah dia mendapatkan nafsu yang mutmainnah, kembali dia kepada Allah, maka dia bisa berdiri di hadapan Allah, merdeka daripada segala dosa-dosanya, dimasukkan ia ke dalam Jannatun Naim, surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak berhenti perjuangan kita untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, Tengku. Tidak berhenti. Kapan berhenti? Merdeka itu ketika kita sudah mendapat stempel, kalau kita bilang, daripada Allah, aitukum minan nar, merdeka engkau daripada api neraka. Baru merdeka. Nah, berarti selama masih hidup kita terus berjuang. Terus berjuang. Ini dalam konteks perspektif agama. Benar. Nah, kita terus berjuang karena juga ya syaitan akan terus mencoba untuk merayu, bahkan menarik seorang hamba, walaupun orang tersebut sudah alim, betul. Semakin alim kan semakin besar cobaannya. Bahkan itu iblis akan menggunakan dia akan menggunakan, dia upgrade caranya ya. meriamnya mungkin. Kan ada meriam juga dia tuh kan. Iya, dia akan menggunakan meriam, akan menggunakan bom molotov atau sebagainya, lah terserah istilah kan. Iya. Syaitan kan sangat licik itu kan. Iya, sangat licik ya. Sangat licik. Dia membisikkan, mengajak Allah. Semoga kita semua bisa terus berjuang ya, Tengku. Ya. Maka senjata syaitan itu kan, yang pertama, mau tahu Tengku Zul? Ya, apa itu, Tengku? Ya. Yang pertama, senjata syaitan itu adalah wanita sekarang. In qata'a himmatur rijal izil taqa baina fahzainin nisa. Terputuslah cita-cita seorang laki-laki, izil taqa baina fahzainin nisa, apabila telah bertemu, dua pahanya wanita. Seorang anak sedang menempuh pendidikan, apakah mondok di daya ataupun di bangku kuliah. Okey.
Apabila si anak ini dia sudah mengenal namanya pacaran ataupun mengenal tidak fokus lagi pendidikannya, sudah mengenal kepada dunia ta'aruf ya, kepada seorang wanita. Telah hadir di dalam pikirannya ini sosok seorang wanita. Ya. Sekarang saya tanya sama Tengku Zul. Sahabatku yang setia ini ya. Masih fokuskah si anak tersebut di dalam belajar? Kalau dia sudah mengenal wanita atau sudah masukkan fikirannya itu wanita, Ya. dia tidak akan fokus lagi. Tidak akan fokus. Kalau bahasa dulu di dayah, kamawa. Itulah salah satu Ya. senjata ampuhnya syaitan. Tetapi apakah anak ini sudah merdeka di dalam belajar? Anak sekarang mereka terpenjara itu dalam HP ini. Mereka terkekang dalam HP. Mereka ini terpenjara lagi di dalam dunianya dia. Apalagi seorang anak tadi dia sudah mengenal namanya dunia pacaran itu ya. Padahal itu tidak dianjurkan dalam Islam, dilarang ya. Anak SMP sekarang sudah nggak merdeka lagi dia. Bahkan SD itu ada sudah mengenal dunia pacaran. Ya kan? Betul? Nah, rencana bantah. Nah, karena kita juga pendidik ya. Ya. Kita memahami bagaimana Ya. kondisi di sana. Oke, Ya. lanjut. Jadi ketika si anak ini telah dimasukkan racunnya syaitan tadi, racunnya itu diperkenalkan pada si anak ini yang sedang fokus belajar, diperkenalkan kepada sosok wanita ataupun si wanita diperkenalkan pada sosok seorang pria, lagi enak belajar dah teringat pada si doi. Iya kan? Teringat ke si doi. Si doi. Doi selagi doi yang apa dekan? Doi apa ni? Seseorang ya. Seseorang yang membuatnya ini terbuai, yang membuatnya melayang-layang, siang terbayang-bayang ya. Tersenyum-senyum sendiri. Banyak orang yang seperti itu. Jadi apapun yang dia cita-citakan, semua itu terhambat oleh karena bertemunya dengan itu tadi. Jadi itulah termasuk syaitan ini, dia minta permintaan dulu kepada Allah. Dia minta 7 permintaan pada Allah. Ketika dia dilaknat oleh Allah, dia minta salah satunya itulah dia minta kekuatan kepada Allah, dia minta senjata. Jadi termasuk dia minta itu jala. Jala syaitan itu adalah wanita. Mohon maaf jala, dia minta jala. Jadi seorang laki-laki yang sudah, cobalah ikan ni perumpamaan. Ikan kalau sudah masuk jala bisa enggak dia keluar? Susah untuk keluar. Walaupun dia bisa merobek dengan mulut dia. Ya, jala tersebut, tapi sulit. Sulit. Karena kebiasaan kita lihat ikan yang sudah kena jala ini sulit untuk keluar. Terperangkap. Okey. Begitu pula seorang anak tadi, dia terperangkap di dalam dunianya tadi, sulit. Maka disitulah karena dia terperangkap, maka dia belum mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Dia terpenjara, dia belum merdeka. Okey. Yang kedua, apa itu yang kedua? Senjata syaitan tadi. Senjata syaitan ya. Senjata syaitan yang kedua insya-Allah kita lanjutkan pada episod berikutnya. Masya-Allah. Ini teman-teman dia podcast sangat penasaran ya. Okey, nanti kita bisa bahas di video selanjutnya insya-Allah. Satu aja hari ini biar sesuai dengan ininya ya. Okey, sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, baiklah apa yang telah disampaikan oleh Tengku Ridwan, bahawa kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika seorang hamba bisa melawan hawa nafsunya, bisa memerangi hawa nafsunya demi mewujudkan kemerdekaan dari batinnya, iaitu menjauhi daripada sifat-sifat keburukan dan bahkan perilaku perbuatan, bisa menjauhi ia dari kepada kemaksiatan. Maka ketika seorang hamba tersebut bisa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seorang hamba tersebut mendapatkan nafsu mutmainnah. Dan ketika seorang hamba mendapatkan nafsu mutmainnah, maka dia mendapatkan kemerdekaan, artinya terbebas daripada siksaan azab kubur atau api neraka. Masya Allah. Baiklah sahabat DAO Podcast channel tercinta, terima kasih banyak telah mendukung channel ini, dan jangan lupa subscribe. Dan yang belum di-subscribe, ayo silakan di-subscribe. Bismillah. Kemudian yang sudah subscribe, jangan lupa di-like,
share dan komen. Dan apabila ada yang menginginkan ingin Ustaz request judul dong, atau mau bahas masalah ini apa gitu, silakan ditulis di kolom komentar. Tulis apapun yang sahabat sekalian maukan, nanti kita bisa bahas di video selanjutnya, insya-Allah. Baiklah, terima kasih banyak Tengku. Baik, mudah-mudahan Tengku sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Amin, ya diberikan Allah. kebahagiaan, kehidupan dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan doakan kami juga di sini Tengku. Baik, insya-Allah. Doakan channel ini mudah-mudahan terus istiqamah, maju dan jaya, insya-Allah. Insya-Allah, berjaya insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah sahabat DIAU Podcast, channel yang tercinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وسلم